Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ Yesus tidak makan apa-apa, dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepada Yesus, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian iblis membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepada Yesus semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku akan memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Maka kalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau harus berbakti." Kemudian iblis membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan Dia di bubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Allah akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu." Yesus menjawab katanya, "Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Sesudah mengakhiri semua pencobaan itu, iblis mundur dari Yesus dan menunggu waktu yang baik. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, di masa Prapaskah ini kita diberi waktu 40 hari untuk berpuasa dan berpantang, untuk bermati raga dan berusaha untuk bertobat dengan cara kita masing-masing. Namun dalam perjalanan kita pasti ada godaan. Godaan dalam kehidupan kita bermacam-macam. Bacaan Injil hari ini menceritakan bagaimana Yesus pun digodai oleh setan, dicobai oleh setan sesudah dia dibaptis di Sungai Yordan. Yesus dibawa ke padang gurun oleh Roh Kudus, dan selama 40 hari lamanya dia dicobai iblis. Ketika lapar, Yesus dicobai soal mengubah batu menjadi roti. Ini soal makanan, soal yang berkaitan dengan perut, yang berkaitan dengan kebutuhan biologis manusiawi. Seringkali kita juga terjebak kebutuhan biologis manusiawian kita ketika kita belum merasa puas, belum merasa penuh, belum merasa sukses, belum merasa hidup mapan, ketika merasa belum bisa mencukupi kebutuhan kita. Seringkali ada alasan untuk mengatakan, "Aku akan melayani Tuhan kalau semuanya udah kenyang." Artinya kalau sudah
Kalau sudah kita siap semua baru melayani Tuhan, baru ikut di gereja, baru aktif. Kalau semuanya sudah beres. Saya kira pernyataan ini berkaitan dengan hal biologis manusiawi. Kapan kita menunggu beres dalam hidup kita? Tidak akan beres-beres, kita selalu punya masalah. Tapi justru di dalam masalah itulah kita harus kembali kepada Tuhan. Justru dengan banyaknya masalah tentang kehidupan kita, tentang kemanusiawian kita, kita harus kembali kepada Tuhan, berbalik dan bertobat. Itu godaan pertama. Godaan kedua adalah soal kekuasaan. Ketika Yesus dibawa ke atas hubungan bait Allah, diperlihatkan semua kerajaan. Itu loh, kalau kamu menyembah aku, itu semua menjadi milikmu. Tapi Yesus menyangkal itu dan mengatakan, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Yang disembah hanya satu, Tuhan Allah, tidak lain-lain. Kalau di lain, carilah dulu kerajaan Allah, semuanya akan ditambahkan. Sembahlah Tuhan dulu, cari Tuhan, bertobatlah lebih dahulu. Yang lain itu kemudian akan diberikan sebagai bonus untuk kita. Namun dalam perjalanan hidup kita seringkali kita tidak fokus pada Tuhan, tetapi yang godaan kita adalah harta, kekayaan. Kita diarahkan ke sana untuk tidak mengikuti Yesus, tidak melihat Yesus, tapi melihat kekayaan. Gimana Romo bisa menghidupi anak kalau gak punya uang? Iya, memang betul. Itu digunakan, tapi bukan itu tujuan kita. Itu hanyalah sarana supaya kita bisa sampai ke sana. Tapi untuk sampai ke sana, kita pasti akan digodai itu dan dicobai dalam bidang itu. Kalau tadi bidang perut, soal makanan, ini yang kedua soal harta kekayaan. Yang ketiga, Yesus diajak ke atas dan dia disuruh menjatuhkan diri supaya dilindungi, supaya tidak terantuk pada batu. Tapi Yesus mengatakan, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Ini soal harga diri, soal bagaimana kita merasa diri hebat, egoisme diri tinggi, dan kita diajak untuk berani rendah hati. Kita diajak untuk kembali kepada Yesus. Di masa Prapaskah ini, teman-teman, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, pasti ada cobaan di 3 bidang ini. Pertanyaan dalam hidup kita, selama 40 hari kita menjalani masa pantang dan puasa, mampukah kita bersama Roh Kudus menggagalkan rencana setan dalam hidup kita yang siap selalu menggodai kita? Marilah kita mohon rahmat Roh Kudus agar memampukan kita untuk tetap setia dan berani kembali bertobat. Tuhan memberkati kita semua. Amin.